Assalamualaikum semuanya. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah mengklik video ini. Dan selamat datang pada segmen Mirror, Misteri, dan Horor. Terlalu lebay sih. Nah, gimana kabar kawan semua? Semoga sehat selalu dimanapun kawan-kawan berada. Indonesia memang terkenal dekat dengan mitos-mitos, mulai dari makhluk halus hingga pamali-pamali. Sebagian orang ada yang sangat percaya dengan hal itu, bahkan sampai sekarang. Namun tentu ada pula yang menganggapnya hal biasa dan tak terlalu mempedulikan. Nah, kebetulan sekarang ini kita kali ini membahas misteri sosok genderuwo. Kawan-kawan dari Jawa pasti tidak asing dengan sosok satu ini. Katanya genderuwo ini adalah sesosok dedemit bertubuh besar dan kekar. Berbulu lebat di seluruh tubuhnya menyerupai kera. Wajahnya yang begitu menyeramkan dan baunya itu nggak sedap gitu. Atau enggak baunya ini ada ciri khasnya lah. Tapi sangat suka meniduri janda-janda kesepian dengan cara menyamar jadi manusia. Biasanya yang namanya makhluk halus kan sukanya menakut-nakuti. Kalau ini enggak, sukanya berhubungan intim sama cewek. Tapi enggak selalu juga menyamar jadi manusia untuk mendapatkan mangsa. Ada juga bisa masuk ke kamar perempuan tanpa diketahui. Perempuan yang jadi korban sosok ini ialah perempuan yang suka tidur tanpa mengenakan busana. Makanya kita dilarang untuk tidur telanjang dan dianjurkan membaca doa sebelum tidur. Nah, kita masuk dulu ke asal-usulnya. 3, 2, 1, cekidot. Nah, keterangannya aku dapat dari Wikipedia. Genderuwo ialah mitos Jawa tentang sejenis bangsa jin atau makhluk halus yang berwujud manusia seperti kera, yang bertubuh besar dan kekar dengan warna kulit hitam kemerah-merahan. Tubuhnya ditutupi rambut yang begitu lebat di sekujur tubuhnya. Tapi menurut buku hantu @urban legend, sosoknya memang tinggi dengan tubuh bagian atas besar sedangkan kakinya kecil. Ditambah juga dari beberapa keterangan lainnya, genderuwo ini matanya merah, taringnya tajam. Genderuwo dikenal paling banyak di masyarakat di Pulau Jawa. Orang Sunda menyebutnya gandaruwo, sedangkan orang Jawa umumnya menyebut gendruwo. Secara etimologi istilah, genderuwo atau genderuwa yang sebenarnya diduga berasal dari bahasa Kawi. Bahasa Kawi ini ialah bahasa Jawa kuno zaman Hindu-Buddha dulu, yang juga berakar dari bahasa Sanskerta yang disebut Gandharva. Sedangkan dalam kepercayaan Hindu-Buddha, Gandharva digambarkan sebagai makhluk berwujud manusia berjenis kelamin pria yang tinggal di kahyangan. Bukan Mimi Peri ya. Selain itu, mitos genderuwa yang sebagai makhluk astral diduga berakar dari mitos kuno Persia yang disebut Gandarewa. Dalam mitos Persia sendiri, Gandarewa ini adalah siluman air Persia yang terus-menerus mencoba untuk memakan hal-hal yang baik yang tercipta dalam penciptaan mitos Persia. Tapi akhirnya dikalahkan oleh pahlawan Keresaspa. Menurut masyarakat Indonesia yang lebih umum nih ya, asal-usul genderuwa dipercaya berasal dari arwah orang yang meninggal secara tidak sempurna. Bisa jadi akibat bunuh diri, penguburannya yang tidak sempurna, ataupun kecelakaan. Sehingga arwah orang tersebut merasa penasaran dan belum mau menerima kematiannya. Genderuwo sendiri tidak dapat dilihat oleh orang biasa, tetapi pada saat tertentu dia dapat menampakkan dirinya bila merasa terganggu. Dipercaya bahwa tidak semua genderuwo itu jahat. Ada pula yang baiknya, dan sikap mereka tergantung bagaimana manusia bersikap. Apakah mau berteman atau bermusuhan dengan genderuwo tersebut. Ditambah lagi genderuwo bukan berkelamin laki-laki saja, ada juga yang ceweknya. Habitat hunian kegemarannya adalah batu air,
bangunan tua, pulau kosong di tengah lautan, pohon besar yang teduh seperti pohon beringin, atau sudut-sudut yang lembab, sepi, dan gelap. Itu kan baru asal-usulnya ya kan? Nah, sekarang kita masuk ke misterinya. Check it out! Genderuwo dipercaya sebagai sosok makhluk yang iseng dan cabul karena kegemarannya menggoda manusia, terutama kaum perempuan dan anak-anak. Genderuwo ini kadang senang menepuk pantat lalu mengelus tubuh perempuan ketika sedang tidur, bahkan sampai memindahkan pakaian dalam perempuan ke orang lain. Kadang juga genderuwo muncul dalam wujud makhluk kecil berbulu, lalu tiba-tiba membesar dalam sekejap. Genderuwo juga gemar melempari rumah orang dengan batu kerikil di malam hari. Kalau nih ya, ada rumah kawan-kawan dilempari batu kerikil atau bunyi kerikil jatuh di atap rumah, dan kejadiannya seringnya tuh pada malam hari gitu. Tapi siang hari nggak ada gitu. Nah, di malam hari ada, sedangkan siang hari nggak ada gitu. Aneh kan? Nah, ini nih kerjaan genderuwo. Di sini juga sering kejadian sih bunyi lemparan batu kerikil kayak gitu. Tapi orang-orang sini menyebutnya siampa, yang dari Minang ya. Yang gambaran wujudnya kurang lebih sama lah kayak genderuwo ini. Tapi nih ya, gue sendiri belum pernah dengar sih sebagai orang sini kalau ada orang yang berhubungan intim sama siampa ini gitu. Emang belum pernah kedengaran. Nah, kita lanjut ke misteri tadi. Genderuwo yang paling utama adalah menggoda istri-istri kesepian yang ditinggal suami maupun para janda. Bahkan kadang genderuwo bisa sampai melakukan hubungan seksual dengan mereka. Ringkasnya, genderuwo menggoda wanita untuk menidurinya dan membuat si wanita ini orgasme. Namun sang wanita biasanya tak sadar disetubuhi genderuwo. Percaya bahwa benih daripada genderuwo dapat menyebabkan seorang wanita menjadi hamil dan memiliki keturunan dari genderuwo ini. Namun sayangnya, anak yang kemudian lahir akan memiliki bentuk fisik yang aneh. Tentunya, ciri anak tersebut akan berbeda dengan anak pada umumnya. Misalkan anak hubungan manusia dengan genderuwo ini tubuhnya dipenuhi bulu lebat seperti setengah manusia setengah kera. Nah, di sini unik nih. Menurut legenda, genderuwo memiliki kemampuan gendam. Apa itu gendam? Yaitunya untuk menarik wanita agar mau bersetubuh dengannya. Kemampuan seks genderuwo juga diyakini amat luar biasa, sehingga wanita-wanita korban pencambulannya seringkali merasakan amat puas dan nikmat yang luar biasa apabila berhubungan badan dengan genderuwo itu. Namun biasanya wanita korban yang disetubuhi oleh genderuwo tidak akan sadar sedang bersetubuh dengan genderuwo karena genderuwo sedang menyamar sebagai suami atau kekasih korban dalam melakukan hubungan seks. Disebut pula kalau genderuwo memiliki libido dan gairah seksual yang besar dan jauh di atas manusia, sehingga ia amat mudah terangsang melihat kemolekan perempuan dan membuatnya menjadi makhluk yang senang menggoda perempuan. Nah, alasannya kenapa genderuwo ini suka sekali meniduri perempuan? Ya, memang karena itu. Genderuwo memiliki nafsu birahi yang begitu tinggi. Tapi di balik itu semua, tak lain untuk menambah tingkat kesaktiannya. Tapi ada pula suatu legenda yang menyatakan genderuwo ini kadang senang bersemayam di dalam rahim perempuan. Bersemayam ini maksudnya jadi tempat tinggalnya gitu. Perempuan yang rahimnya disemayami oleh genderuwo akan memiliki gairah seks yang tinggi dan tak mampu menahan gairahnya. Uniknya, si perempuan akan senang melakukan hubungan intim. Tapi apabila pasangan si perempuan tak mampu mengimbangi gairahnya, maka si perempuan tak akan segan mencari pasangan lain. Hal ini terjadi karena gairah si wanita dikendalikan oleh genderuwo. Apabila si wanita melakukan hubungan intim, maka si genderuwo yang sedang bersemayam di rahimnya
juga akan merasakan nikmat dari hubungan intim yang dilakukan oleh si wanita tersebut. Ditambah lagi cara lainnya genderuwo bisa menempel pada tubuh manusia, khususnya pria yang sudah beristri. Nah itu makanya sebelum tidur maupun sebelum hubungan intim lah, bagi pasangan suami istri dianjurkan baca doa supaya hal-hal gaib yang beginian gak terjadi. Ternyata dalam segala hal, doa itu sangat penting loh. Emang gak ada yang salah sih dari ajaran agama? Makanya begitu pentingnya kita beragama. Ya, itu bisa menjadi pedoman hidup dan jauh dari hal-hal buruk lah gitu. Dan serta melindungi kita. Dalam kepercayaan Jawa, tidak semua genderuwo bersifat jahat. Ada pula genderuwo yang bersifat baik. Genderuwo yang bersifat baik ini dipercaya biasanya menampakkan wujudnya sebagai seorang kakek tua berjubah putih yang kelihatan amat berwibawa. Genderuwo yang baik tidak bersifat cabul seperti saudara sebangsanya yang bersifat jahat. Genderuwo yang baik seringkali membantu manusia, seperti menjaga tempat gaib ataupun rumah dari orang yang berniat tidak baik. Misalkan kayak perampok gitu. Pernah juga terdengar bahwa genderuwo yang bersifat baik kadang-kadang membantu menyunatkan anak-anak dari keluarga tidak mampu yang saleh beribadah. Nah, sekarang kita masuk ke ciri-ciri kehadirannya ya kan. Kehadiran genderuwo ini. Ciri yang pertama itu mencium bau amis. Jika kawan-kawan mencium bau amis, pokoknya bau amis lah. Bau ikan kek, atau bau amis yang lain. Aduh, pikiran gue langsung traveling dong. Nah, ada baiknya kawan-kawan curiga. Bisa jadi itu kedatangannya genderuwo. Kecuali kawan emang lagi motong ikan mungkin, jadi bau amis ya kan. Kalau emang nggak ngapa-ngapain, tapi tiba-tiba kecium, ya tahu sendirilah, berarti ya hati-hati aja deh. Lanjut ciri yang kedua, adanya bau ketela bakar atau bau ubi yang dibakar gitu. Kalau emang kawan nggak sedang masak atau bakar sampah lah, ini bisa menjadi indikasi munculnya genderuwo. Lanjut yang ketiga, bau kemenyan. Bau kemenyan juga identik dengan kehadiran makhluk gaib dan dunia mistis. Beberapa orang percaya bahwa jika seseorang mencium bau kemenyan, maka hal itu menandakan bahwa kamu sedang diintai oleh genderuwo. Lanjut ciri yang terakhir, bau daging busuk atau bau darah. Bau darah merupakan salah satu pertanda jika genderuwo ada dekat sekali dengan kita. Memang jika mencium bau darah atau daging busuk, hal itu berasal dari air liur genderuwo. Setahu gue juga nih ya, bau darah atau daging busuk itu berasal dari sosok. Nah lanjut, selain itu ada beberapa orang yang sengaja memanggil genderuwo untuk kepentingan tertentu. Misalkan nomor togel atau yang lainnya lah, dengan cara membakar sate gagak. Karena burung gagak adalah makanan kesukaan sekaligus binatang peliharaan genderuwo. Jika genderuwo ini mencium bau sate gagak, dipercaya genderuwo itu bakal datang. Selain itu, ada pengucapan mantra khusus agar selain mencium makanannya, genderuwo juga dapat mendengar panggilannya atau diundangnya lah gitu. Mantra pemanggil genderuwo ini diyakini hanya dimiliki segelintir orang saja dan tidak sembarangan diberitahukan. Oke, kita lanjut ke menurut para ahli. Check it out. Menurut dalam buku De Javance Gestenwereld, aduh bahasa Inggris gue jelek banget ya, atau Dunia Roh Jawa, penulis H.A. Van Hien, ceritakan bahwa genderuwo adalah setan yang tidak jahat. Kerjanya hanya membuat takut manusia. Nah, di siang hari, ia bisa berwujud sebagai macan, ular, atau bajul. Ia bisa juga berupa burung alap-alap ataupun binatang buas lainnya. Nah, pas pada malam hari, ia bisa berubah wujud menjadi
laki-laki ganteng yang suka mengganggu perempuan yang lewat di jalan sepi. Sedangkan menurut Clifford Geertz, merupakan seorang antropologi berasal dari Amerika Serikat, beliau ini mewawancara dan meneliti masyarakat Jawa di dalam bukunya The Religion of Java, yaitunya terbitan 1950-an. Menurut isi bukunya, genderuwo pada dasarnya tidak ada niat jahat dan tujuannya adalah untuk menakut-nakuti. Namun sejahil apapun genderuwo, makhluk ini juga berbahaya. Berbahaya bagaimana? Nah, genderuwo ini kan seringkali muncul dalam wujud orang tua, bisa juga anak-anak, kakek-kakek, maupun saudara kandung. Pokoknya menyamar sebagai orang yang kita kenal lah gitu ya kan. Yang tiba-tiba mengajak, "Hei, ayo ikut aku." Padahal dia lagi menyamar gitu. Kita sendiri yang kena tipu suruh ikut dia. Yang kita kira dia anggota keluarga kita. Padahal bukan. Jika orang tersebut menuruti ajakannya, maka dia atau korbannya itu akan hilang. Atau tak terlihat lah. Bahasanya sekarang, diculik lah gitu. Keluarga yang kehilangan akan mencarinya sambil memukul pacut, arit, panci, maupun alat-alat yang menghasilkan suara bising. Suara gaduh itu akan mengganggu genderuwo, sehingga mungkin mau melepaskan korbannya. Ternyata bukan wewe gombel aja yang suka menyulik gitu, genderuwo juga ya kan. Menurut Clifford Geertz, kasus yang lebih berbahaya itu genderuwo mampu menyamar jadi suami orang, lalu menidurinya. Makanya lahirlah anak yang menyerupai raksasa. Berdasarkan catatan Clifford, dia mendapatkan informasi di Mojokerto ada seseorang yang tampangnya besar, hitam, dan bentuknya aneh, yang konon dipercaya hasil dari genderuwo dan manusia. Usianya hanya sampai usia 16 tahun, lalu anak ini meninggal. Ini penelitiannya orang luar loh, orang asing gitu, yang juga meneliti di Jawa. Nah, pendapat kalian gimana? Jangan lupa komen di bawah, oke? Nah, kita lanjut ke kisah horornya. Check it out. Nah, di sini aku punya 2 kisah horor yang katanya ini kisah nyata dan begitu fenomenal pada zamannya lah, yaitunya Tebo sama Wagini. Tebo dan Wagini ini yang katanya setengah manusia dan setengah genderuwo. Nah, kita mulai dulu dari kisah si Tebo sebelum ia dilahirkan atau dicap sebagai anak genderuwo. Oke, langsung saja ya. Pada tahun 1970-an, ada sepasang orang yang baru saja menikah, yaitunya Fai dan Nasikah. Tapi mereka berdua ini belum sempat melakukan hubungan intim. Si Fai harus meninggalkan istrinya sendirian di rumah karena suatu pekerjaan. Padahal baru saja menikah nih, langsung ditinggal pergi kerja. Jadi istrinya ini belum sempat digauli gitu. Lalu Fai berpamitan pergi ke luar kota dalam jangka waktu lama. Tapi hanya 3 hari setelah kepergiannya, Nasikah mendapati Fai pulang ke rumah mereka. Meski awalnya Nasikah sempat heran, tapi ia tak menaruh curiga ataupun bertanya. Misalkan, kok udah pulang aja, tapi lama? Nggak ada ditanyainnya gitu. Kedua orang itu hidup layaknya suami istri sewajarnya. Lalu Nasikah pun hamil ya kan. Tapi 7 bulan kehamilan Nasikah, si Fai ini berpamitan lagi untuk keluar kota. Padahal ini Fai yang palsu gitu. Selang beberapa hari setelah Fai palsu itu pergi ya kan, suami aslinya kembali ke rumah. Dan yang kembali ini suaminya yang asli. Dan si Fai ini terkejut dong mendapati Nasikah, istrinya, tengah hamil tua. Rupanya Fai yang selama ini tinggal bersama Nasikah adalah genderuwo yang lagi menyamar menjadi Fai. Ya karena si suami aslinya ini belum berhubungan badan sama istrinya. Dan yang menemani Nasikah selama ini emang sosok genderuwo. Penyamarannya cukup lihai karena suara, tindak tanduk, dan postur tubuhnya 100% menyerupai Fai.
Jadi wajar dong Nasikah tidak curiga. Mengetahui Nasikah istrinya itu hamil, tentu si Fai marah luar biasa. Ia menuduh Nasikah selingkuh. Untungnya beberapa tetangganya berhasil meyakinkan bahwa Nasikah tidak berselingkuh. Ia hanya bersetubuh dengan seseorang yang ia yakini adalah suaminya sendiri. Ia tidak pernah untuk bermaksud mengkhianati Fai. Setelah kemarahan si Fai reda, Fai akhirnya mau menerima bayi yang dikandung Nasikah sebagai anaknya. Rupanya kisah keluarga mereka tidak berakhir di situ. Anak yang keluar dari rahim Nasikah bukanlah anak manusia biasa. Ia memiliki perawakan yang mirip dengan makhluk asing. Tubuhnya penuh rambut dan bintik-bintik merah. Anak ini kemudian diberi nama Imam Sayuti. Namun setelah mendapat isyarat dari langit, entah kayak apa isyaratnya, mereka memanggil anak tersebut dengan nama Tebo. Sejak dibesarkan oleh manusia, maka gerak-geri anak ini pun layaknya orang biasa. Tapi kenyataannya, Tebo tidak bisa beradaptasi. Sebagian dari dirinya sangatlah berbeda dengan anak lain pada umumnya. Ia makan 5 kali lebih banyak dari porsi orang kebanyakan. Ia hanya tidur 2 jam sehari, kencing 2 kali sehari, dan buang air besar 2 kali sebulan. Tebo juga memiliki kesulitan dalam berkomunikasi. Ia hanya bisa memahami bahasa Jawa, itu pun tidak sepenuhnya. Cuma dikit-dikit lah. Nama Tebo awalnya tidak begitu dikenal masyarakat selain penduduk desa sekitar. Nah, awal ketenarannya itu di tahun 1990-an. Berarti dia udah gede dong. Jadi, ada seorang manajer wahana misteri mendengar tentang manusia setengah genderuwo. Ia pun mencari tahu tentang makhluk ini. Lalu bertemulah dengan si Tebo ini. Tebo kemudian diundang sebagai salah satu makhluk yang dipamerkan di wahana misteri. Nah, dari sinilah Tebo tenar. Tenar pada zamannya lah. Jadi banyak orang-orang berbondong-bondong datang untuk melihat langsung di wahana misteri tersebut. Dan tentunya nih ya, mendatangkan cuan. Kalau dipikir miris juga sih. Namun, belum ada hasil penelitian yang membuktikan kisah ini. Dan apakah Tebo memang memiliki DNA yang berbeda dari manusia biasa? Belum ada bukti jelasnya gitu. Ya, namanya juga misteri, cuma Allah yang tahu ya kan? Gimana pendapat kawan-kawan semua? Tulis di komen, oke? Nah, kisah yang kedua. Begini juga anak manusia setengah genderuwo. Begini ini sempat viral waktu dulu nih. Tepatnya pada 10 Mei 2013. Karena dia ini diundang dalam acara Bukan Empat Mata di Trans 7. Begini disebut sebagai warga yang tinggal di sekitar Taman Nasional Alas Purwo, yaitunya di Banyuwangi. Ngomong-ngomong nih ya, soal Alas Purwo memang dikenal menyimpan banyak kisah misteri. Dan yang gue dengar-dengar di sana ada kerajaan gaib. Jadi kerajaan gaib ini tempat seluruh makhluk halus di Jawa itu berkumpul gitu. Kalau nggak salah nih ya. Nah, kita mulai saja sebelum Wagini ini lahir. Kala itu sekitar tahun 1980-an ada sebuah keluarga suami istri nih. Si suami pergi untuk mencari kayu bakar ke dalam hutan. Nah, baru sekitar 1 jam pergi, si suaminya ini udah balik aja gitu. Hal itu di luar kebiasaan si suami. Ya, tentulah si genderuwo yang lagi menyamar ya kan. Nah, si suami palsunya itu mengajak si istrinya itu hubungan intim gitu. Ya, namanya istri mau aja ya kan. Dan hubungan intimnya itu dilakukan sampai 3 kali. Nah, saat matahari terbenam, si suami asli itu pulang bawa kayu bakar dan ingin mengajak si istri berhubungan intim. Si istri ini merasa aneh ya kan. Perasaan tadi udah 3 kali deh. Lalu si istrinya ini nanya lah ya kan. Katanya tadi beli kopi, kok bawa kayu bakar? Karena sebelumnya si suami jadi-jadiannya itu pamit beli kopi ke warung. Kemudian si suami asli jawab, "Hah? Dari tadi saya mencari kayu bakar." Kemudian si istrinya itu tercengang. "Hah?" Dan dalam hatinya bertanya,
Aduh, yang tadi itu siapa ya? Dan si suami pun mulai curiga karena si suami juga memiliki sedikit ilmu kebatinan. Karena istrinya itu takut ketahuan ya kan, istrinya itu tetap melayani suaminya soal hubungan ranjang. Nah, beberapa bulan kemudian si istri pun hamil. Karena si suaminya ini masih menaruh curiga, ya suaminya diam aja tuh sampai menunggu si anak ini lahir. Nah, pada saat lahiran lah, apa yang dikhawatirkan terjadi. Anak yang keluar dari kandungan si istri bukan seperti anak manusia pada umumnya. Bentuknya agak lain atau beda gitu. Lebih tepatnya seperti sosok genderuwo. Hal ini pun membuat si suami geram dan marah. Sampai seiring berjalannya waktu, si suaminya aslinya ini meninggal. Mungkin merasa malu, depresi, dan risih mempunyai anak seperti genderuwo. Si anak genderuwo atau disebut dengan Wagini masih dirawatlah sama ibunya. Pas umur Wagini menginjak 5 tahun, si ibunya Wagini ini kesal dan marah karena peyek pisang jualannya dihabiskan oleh Wagini. Padahal mau dijual ke pasar ya kan, tapi dihabisi oleh anaknya sendiri gitu. Karena saking marahnya, Wagini ini dipukuli pakai kayu. Dan tiba-tiba saja jelmaan ayahnya muncul. Si genderuwo ini muncullah gitu. Woi, jangan dipukuli anakku, kata si genderuwo. Si genderuwo ini geram ya kan, anaknya dipukuli. Wagini dibawanya lalu menghilang. Akhirnya Wagini hidup seorang diri. Nah, pas menginjak umur 12 tahun, Wagini ini pergi cari kayu bakar ya kan. Dan dia ini tidak sengaja bertemu dengan Eyang Ratih. Awalnya Eyang Ratih mengira Wagini adalah makhluk halus, sehingga dibacakan sejumlah ayat suci Al-Quran. Tetapi Wagini tetap tidak mau pergi. Malahan Wagini nangis minta ikut. Karena si Eyang Ratih tahu Wagini ini tinggal sendirian, Eyang juga melihat kalau Wagini ini anak baik. Jadi Eyang Ratih sukarela mengasuhnya gitu. Dari umurnya yang 12 tahun itu, ternyata Eyang Ratih ini bukanlah orang biasa. Katanya Eyang Ratih ini memiliki suatu spiritual seperti mengobati orang sakit dan lain-lainnya. Dengan kelebihannya itulah Eyang Ratih dengan telaten mengasuh dan mengajari Wagini. Dan sekarang ini kalau nggak salah ya, umur Wagini sudah 30 tahun lebih dan masih berhubungan dengan Eyang Ratih. Meskipun umurnya 30-an, tapi dalam dunia jin atau goib lah, Wagini ini masih tergolong sangat muda atau masih sangat kecil lah. Dan katanya lagi, bagi yang berbuat jahat kepada Wagini itu bakal mendapatkan karmanya secara instan. Meskipun si Wagini ini nggak marah gitu. Pokoknya dapat karmanya deh. Entah iya atau tidak itu terserah kawan-kawan semuanya lah. Tapi emang ada ceritanya sih, orang yang bilang macam-macam soal mereka dan langsung mendapatkan karmanya. Tapi cerita ini saja sudah panjang banget. Udah terlalu panjang lah. Udah lah ya kawan-kawan, aku capek. Nah, tapi kalau aku berpikir secara positif nih ya, orang-orang yang lainnya tak lazim mungkin gitu emang bawaan dari lahir gitu, atau emang udah takdir yang dari Maha Kuasa, atau emang pokoknya emang udah dari bawaan lahir lah. Kan nggak cuma dari 2 orang ini saja yang lahirnya agak beda, banyak kok yang lain. Maaf nih misalkan kembar siam, atau maaf nih misalkan cacat, atau yang lainnya lah gitu. Tapi ini menurut gue ya kalau berpikir positif. Nah, gimana pendapat kalian? Secara positif, komen oke? Nah, aku nggak tahu harus ngomong apa lagi. Serius aku udah puyeng. Nah, langsung aja penutupan. Bismillah. Terima kasih buat kawan-kawan yang telah nonton video ini sampai habis. Jangan lupa kasih apa? Jangan lupa kasih like-nya kalau kalian suka. Dan bagi yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dong dan nyalakan notifikasinya biar kawan-kawan semua dapat notif video terbaru dari channel aku. Oke? Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.